Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Putri Oktaviani dari D3 Kesekutan Yatang. Kali ini aku akan memaparkan tentang analisis aplikasi ilmu manajemen yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia Tbk. Aplikasi manajemen yang aku analisis pada PT Garuda Indonesia itu 5, yaitu yang pertama, lingkungan internal dan eksternal, yang kedua, etika dan tanggung jawab sosial, yang ketiga, perencanaan dan implementasi strategis, yang keempat, penetapan tujuan dan pengambilan keputusan, yang kelima, pengorganisasian dan struktur organisasi. Terlebih dahulu kita membahas lingkungan internal. Di PT Garuda Indonesia terdapat 3 lingkungan internal, yaitu pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi. Pemegang saham yaitu pemilik surat bukti kesertaan dalam modal perusahaan dan bertanggung jawab terbatas di mana pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Dewan komisaris yaitu organ perseroan yang bertanggung jawab menjalankan pengurusan perseroan sehari-hari untuk kepentingan terbaik perseroan. Dewan direksi yaitu organ perseroan yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan atas kebijakan kepengurusan perseroan dan kegiatan usaha perseroan. Selanjutnya yaitu lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal sendiri dibagi menjadi 2, yaitu lingkungan eksternal mikro dan lingkungan eksternal makro. Lingkungan eksternal mikro di PT Garuda Indonesia terdapat konsumen, pesaing, lembaga keuangan, pemerintah, dan non-pemerintah. Konsumen sendiri pastinya yaitu masyarakat. Pesaingnya Lion Air, Singapore Airlines, Qatar, dan masih banyak lagi pesawat di luar sana yang menjadi pesaing Garuda Indonesia. Lembaga keuangannya yaitu bank. Pemerintah yaitu Departemen Dinas Tenaga Kerja, Kemenkumham Republik Indonesia, Kementerian BUMN, dan lain-lain. Non-pemerintahnya yaitu LSM. Selanjutnya, lingkungan eksternal makro. Di lingkungan eksternal makro PT Garuda Indonesia terdapat lingkungan alam, ekonomi, teknologi, politik, sosial, dan demografi. Di lingkungan alam terjadinya global warming, bencana alam, wabah, dan cuaca buruk. Di bidang ekonomi terjadinya inflasi, tingkat pendapatan, naik turunnya dolar, nilai tukar rupiah, dan lain-lain. Di teknologi, internet, cloud computing, mesin pesawat. Di politik, pergantian kepemimpinan dan kebijakan suatu negara. Di bidang sosial yaitu perubahan tren berpergian, perubahan musim, pergantian tahun, nilai, dan norma. Demografi yaitu populasi penduduk. Ini adalah analisis SWOT yang sudah aku lakukan terhadap PT Garuda Indonesia Tbk. Terdapat strength, weakness, opportunities, dan threats. Kemudian, etika dan tanggung jawab sosial. Etika dan tanggung jawab sosial sendiri sering disebut dengan CSR atau program CSR. Di PT Garuda Indonesia sendiri melakukan program CSR meliputi 3 aspek, yaitu aspek perekonomian, aspek lingkungan, dan aspek pembinaan masyarakat. Di aspek perekonomian, PT Garuda Indonesia melakukan program pinjaman modal untuk usaha kecil menengah atau UKM dan program pembinaan kemitraan. Di aspek lingkungan, yang pertama yaitu buku daur ulang, yang kedua program More Passenger More Trash, yang ketiga Bank Halon, yang keempat konferensi penyu, yang kelima konferensi Jalak Bali, yang keenam pembersihan pantai Bali, yang terakhir carbon offset.
di pembinaan masyarakat, yaitu pendidikan, pelatihan, dan olahraga, kesehatan, prasarana dan sarana, dan bencana alam. Dan perencanaan dan implementasi strategis. Yang pertama yaitu Sky Belt, yang yaitu sebagai rencana jangka panjang perusahaan atau RJPP periode tahun 2016-2020. Di sini Garuda Indonesia memberikan nilai lebih dari sekedar unggul, terutama dengan menjadikan layanan sebagai kekuatan kompetitif yang utama. Yang kedua, Service Excellence, yaitu melakukan pertumbuhan melalui keunggulan layanan. Yang ketiga, pendukungan Olimpiade. Jadi Garuda Indonesia memiliki penerbangan menuju Tokyo. Garuda Indonesia berencana untuk melakukan dukungan kepada sepak bola atau atlet Indonesia untuk melakukan Olimpiade melalui penerbangan Garuda Indonesia. Selanjutnya, penetapan tujuan organisasi dan pengambilan keputusan. Terdapat visi, misi, dan pengambilan keputusan. Visi dari PT Garuda Indonesia sendiri yaitu Value Driven Aviation Group, menghadirkan keramah tamahan Indonesia ke dunia. Misi yang pertama, memaksimalkan nilai grup untuk pengembalian pemegang saham yang lebih baik di antara maskapai penerbangan regional. Yang kedua, dengan memberikan keramahan Indonesia yang sangat baik dan pengalaman terbaik dunia. Yang ketiga, menerapkan kepemimpinan biaya dan sinergi dalam kelompok. Yang terakhir, dengan melibatkan karyawan yang bersemangat dan bangga di salah satu perusahaan tempat bekerja paling dikagumi di dunia atau di Indonesia. Pengambilan keputusan yaitu RUPS sebagai sarana bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan UU PT dan anggaran dasar perusahaan. Yaitu struktur organisasi. Ini adalah gambaran dari struktur organisasi PT Garuda Indonesia Tbk. Itu adalah pemaparan dari aplikasi manajemen yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia